Inilah detik-detik penangkapan seorang pria berinisial RM yang berakhir dramatis di Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Tim Besar 77 Satreskrim Polresta Kendari harus melepaskan sejumlah tembakan peringatan saat pelaku berusaha melarikan diri. Pelaku merupakan buron kasus penganiayaan berat atau pembacokan terhadap seorang pelaut di kawasan Gunung Jati, Kota Kendari pada 2 Juli 2026 lalu. Dalam penggeledahan, polisi menemukan berbagai senjata tajam yang digunakan pelaku. Petugas juga menemukan narkotika jenis sabu seberat 0,64 gram, uang tunai Rp580.000, dan 3 unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Didapati di kantong sebelah kanannya 2 plastik narkoba. Kemudian di sebelah kantong kirinya kami dapati uang sebesar Rp580.000. Itu merupakan hasil penjualan dari narkoba jenis sabu. Saat ini pelaku telah diamankan di Polresta Kendari untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut atas kasus penganiayaan berat dan dugaan keterlibatannya dalam peredaran narkotika. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtaruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang gembong narkoba yang berada di area perkebunan di Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, lokasi ini juga dijaga dengan pengamanan berlapis dan juga dilengkapi sejumlah CCTV untuk memantau setiap aktivitas di sekitarnya. Untuk mencapai TKP gembong narkoba, petugas harus melewati permukiman padat penduduk dan menyusuri jalan setapak. Saat petugas tiba di lokasi, sejumlah orang terlihat melarikan diri setelah kedatangan petugas terpantau melalui CCTV yang terpasang mulai dari akses masuk hingga di sejumlah titik di sekitar lokasi. Dalam penggerebekan, petugas berhasil mengamankan 2 pria yang diduga berperan sebagai penjaga dan pengguna narkoba di lokasi. Petugas menemukan beberapa paket sabu siap edar, puluhan alat hisap sabu, ratusan plastik klip kosong, serta sejumlah barang bukti lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Polisi mengungkapkan para pelaku sengaja memanfaatkan lokasi yang terpencil dengan akses masuk yang sulit untuk menghindari intaian polisi. Untuk mencegah praktik serupa kembali terjadi, petugas kemudian membongkar dan membakar seluruh lapak narkoba yang berdiri di lokasi ini. Tentunya Mencirim ini menjadi daerah pantauan kami dan atensi bagi seluruh tim Satres Narkoba karena memang sudah banyak dumasan ataupun keluhan di daerah ini. Petugas memastikan operasi serupa akan terus dilakukan apabila kembali ditemukan praktik penyalahgunaan narkoba di kawasan ini. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Ya, 2 kurir sabu asal Aceh diringkus beserta 25 kg sabu yang disembunyikan di dalam stiker mobil. Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan puluhan kilogram narkotika jenis sabu di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Pengungkapan berawal dari informasi akurat yang diterima oleh personil Unit 4 Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Sumut mengenai adanya pengiriman paket sabu dalam jumlah besar. Barang haram tersebut dibawa dari wilayah Aceh Timur dengan tujuan Provinsi Jambi dan dijadwalkan melintasi wilayah hukum Sumatera Utara menggunakan sebuah mobil. Petugas bergerak cepat melakukan penyelidikan termasuk mengidentifikasi mobil yang dicurigai. Dari dalam mobil, polisi menangkap 2 pria dan menemukan 25 bungkus kemasan hitam yang berisi sabu dengan berat mencapai 25 kg yang disembunyikan di kotak pengeras suara berukuran besar. 2 orang tersangka yang kami amankan, barang berasal dari Aceh, rencananya adalah menuju Jambi, melintas di wilayah Sumatera Utara. Itu hasil pengungkapan kami. Hasil keterangan dari tersangka, ini sudah yang kedua kalinya. Yang pertama itu adalah dari Aceh menuju ke Palembang, ini yang kedua kalinya adalah tujuan Aceh menuju Jambi. Kedua pelaku nekat menjadi kurir sabu lintas provinsi atas perintah seorang pengendali berinisial I yang berada di Aceh.
Mereka dijanjikan upah sebesar 50 juta rupiah jika berhasil mengantarkan paket sabu tersebut ke Jambi. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan di Tipit Narkoba Barreskrim Polri ini meringkus 3 bandar narkoba yang membunuh 3 anggota Polres Katingan, Kalimantan Tengah di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, ketiganya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk mendapatkan perawatan usai ditembak karena melakukan perlawanan. Tiga pelaku pembunuhan terhadap 3 anggota Satres Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah tiba di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ketiganya dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk menjalani perawatan usai ditembak karena melakukan perlawanan saat diringkus dalam operasi gabungan di tempat persembunyiannya di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur. Petugas menyebut bahwa salah satu pelaku berinisial B merupakan bandar narkotika yang turut terlibat dalam penyerangan terhadap anggota Polres Katingan. Selain meringkus 3 pelaku, polisi juga menyita sebuah senjata tajam berupa mandau yang digunakan untuk melakukan perlawanan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, pesta minuman keras di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini menewaskan seorang pemulung. Ya, korban tewas usai dianiaya rekannya sesama pemulung akibat cekcok masalah uang kembalian. Dana Permana 35 tahun, seorang pemulung di tempat pembuangan akhir Tamangapa Antang di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan tewas mengenaskan bersimbah darah. Korban tewas setelah ditikam oleh rekannya sesama pemulung, Daeng Bella 35 tahun. Kejadian bermula saat korban bersama pelaku dan rekan pemulung lainnya menggelar pesta miras di salah satu gubuk di depan TPA Tamangapa Antang. Korban dan pelaku terlibat cekcok terkait uang kembalian. Pelaku meminta uang kembalian setelah menyuruh korban untuk membeli ayam lalapan dan uangnya digunakan korban untuk membeli rokok. Pelaku yang emosi menganiaya korban hingga tewas. Usai kejadian, pelaku langsung kabur dan membawa barang bukti badik yang digunakan menikam korban. Informasi dari istrinya bahwa korban itu sebelumnya itu minum bersama terduga pelaku, sehingga terjadi percekcokan di tempat itu, termasuk juga masalah uang kembalian yang dipakai beli makanan diminta untuk beli rokok lagi, seperti gitu. Jadi terjadi percekcokan di situ sehingga terjadi penikaman. Tim dari Resmo Polsek Manggala bersama Jatanras Polrestabes Makassar masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Pemirsa, kesal dan resah maraknya pencurian tabung gas, seorang ketua RW menggelar sayembara berhadiahkan 10 juta rupiah di Kalideres, Jakarta Barat. Ya, hadiah akan diberikan bagi siapa saja yang mampu memberikan informasi keberadaan pelaku.